Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat mahasiswa yang berbahagia, insya Allah kita semua dirahmati oleh Sang Pencipta. Amin. Allahumma amin. Artificial Intelligence atau AI adalah bukti dari kehebatan akal manusia. Bukan lagi sebuah tren baru, tetapi sudah menjadi suatu keniscayaan. Dengan satu klik sederhana, kita dapat menjelajahi samudra ilmu pengetahuan mulai dari 1000 tahun yang lalu hingga berita terkini di ujung air pasar. Pekerjaan yang seharusnya membutuhkan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, dapat selesai hanya dalam beberapa jam, bahkan beberapa menit saja. Sungguh luar biasa sekali kecanggihan teknologi ini. Namun hadirin sekalian, sangat disayangkan ketika perkembangan teknologi yang luar biasa ini tidak dibarengi dengan perkembangan karakter yang memadai. Berbagai permasalahan datang silih berganti, mulai dari penyebaran berita hoax yang makin menjamur, deepfake dan joget-joget yang semakin masyhur, namun etikanya mulai luntur. Cyberbullying, scam, phishing, hingga kebocoran data pribadi terus menghantui. AI yang seharusnya menjadi senjata dan alat malah disalahgunakan. Setiap foto yang kita sebar di sosial media dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab, digunakan untuk pinjol, diedit sesuka hati sebagai foto asusila. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Al-Quran hadir tidak hanya menekankan pada pendidikan intelektual, namun juga pada pendidikan karakter. Karena pendidikan intelektual jika tak dibarengi dengan pendidikan karakter hanya akan membawa kepada kehancuran dan kebinasaan. Pemerintah dengan UU ITE-nya sudah melakukan usaha untuk menggugurkan cybercriminality ini. Namun ternyata itu semua belum cukup kuat, hadirin sekalian. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Pentingnya Etika Qurani dan Inovasi Teknologi Humanis di Era Artificial Intelligence. Sebagai landasan, marilah kita dengarkan firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 104.
Majelis Hakim yang mulia, masyarakat Jawa Timur yang berbahagia, insya Allah kita masuk ke dalam surga. Amin. Allahumma amin. Saat ini kita hidup di era industri 5.0, di mana AI adalah senjata dan alat bagi kita untuk melakukan sebuah perubahan. Tetapi itu semua bukan tentang senjatanya saja, tetapi tentang siapa yang memegang senjata. Mau digunakan untuk hal yang membawa manfaat atau malah untuk berbuat jahat. Dari Al-Quran surah Al-Imran ayat 104, dalam tafsir Ibnu Katsir, Abu Ja'far Al-Baqir meriwayatkan jika Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud dengan kebajikan ialah mengikuti sunnah dan Quran. Kemudian hal ini diperkuat oleh Imam An-Nawawi dalam kitab tafsir Al-Munir jilid 1 halaman 404 yang mengatakan jika amal ma'ruf adalah perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi dari perbuatan munkar yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk menggunakan AI dan teknologi untuk hal yang bermanfaat, bukan untuk yang mudarat. Karena sejatinya gunakan AI untuk menyebarkan ilmu Allah, Entah itu dengan membuat konten edukatif ataupun dengan membuat konten informatif, ataupun minimal mendukung kreator yang menyebarkan ilmunya. Karena sejatinya nilai AI ini dinilai dari seberapa bermanfaatnya kepada lingkungan dan sesamanya. Tetapi hal itu perlu didasari oleh ilmu yang jelas dan guru yang jelas pula agar tidak menimbulkan pada kesesatan. Kemudian yang kedua, etika Qur'ani yang dapat kita terapkan dalam berteknologi adalah meningkatkan literasi yang berkarakter. Mengapa? Karena literasi yang berkarakter bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang sebagaimana kita memahami dan menerapkan apa yang kita baca dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudahkah memberikan kebermanfaatan bagi sesama atau belum? Karena jika literasi meningkat, maka wawasan kita akan meluas. jika wawasan meluas, bekal mengabdi ke masyarakat semakin berimbas. Lalu yang ketiga, etika Qur'ani yang dapat kita terapkan dalam berteknologi adalah menjaga setiap ucapan dan perbuatan kita dalam bermedia sosial. Hal ini terdapat dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqawlihi, wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah mencegah dengan tangan. Apabila tak mampu, maka dengan lisannya, dan apabila tak mampu juga, maka dengan hati. Dan inilah selemah-lemahnya iman. dari hadis dan tafsir tersebut dapatlah kita ambil jika etika Qur'ani dalam menjaga perbuatan dan etika sangat-sangat penting untuk dilakukan dalam berteknologi. Karena setiap ketikan, setiap komentar yang kita lontarkan, hal itu harus dipertimbangkan apakah hal itu dapat menyakiti hati orang lain atau malah menghancurkan nama baik orang lain. Caranya dengan apa? Dengan melakukan tabayyun, teliti dan periksa setiap informasi yang
dari sosial media, apakah sumbernya sudah kredibel, apakah hal itu benar-benar terjadi, semua hal itu perlu untuk diverifikasi terlebih dahulu. Karena benar dan salah di media sosial hari ini tidak tergantung dari apa yang dikatakannya, tetapi juga tergantung dari siapa yang mengatakannya. Kalau belum centang biru, kayaknya kita belum yakin deh. Emangnya dia siapa? Followersnya berapa? Subscribernya berapa? Hadirin sekalian, jika benar dan salah dengan mudahnya digelokkan seperti ini, waduh, bahaya sekali. Benar bisa salah, salah bisa benar. Oleh karena itu, literasi, berpikir kritis, dan tabayun sangat-sangat diperlukan di era artificial intelligence saat ini. Sahabat Syarhil yang kami cintai, Dewan Hakim yang baik hati, insya Allah dirahmati Sang Ilahi. Dari syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah kita ambil kesimpulan betapa pentingnya etika nurani di era artificial intelligence seperti ini. Agar kita tak lupa jika kita sejatinya adalah manusia yang berakal dan bernurani. Karena sejatinya AI hanyalah sarana, namun arah dan maknanya ditentukan oleh manusia. Jadikan setiap masalah sebagai solusi. Tetap jaga relevansi agar bisa beradaptasi. Karena mungkin AI menyalakan layar, namun hanya literasi dan nurani yang menyalakan nurani dan nalar. Majelis Hakim yang mulia, sebagai penutup, izinkanlah kami menyampaikan sebuah selanjut. Kita hidup di zaman sekarang ketika AI di mana-mana. Kita hidup di zaman sekarang ketika AI di mana-mana. Sebaik-baik berteknologi yang digandeng dengan etika, bermanfaat pada orang di sekitarnya, bermanfaat pada orang di sekitarnya. Kita pergi jalan-jalan sendiri, sampai-sampai lupa waktu. Sekian dari kami, dan kami pamit undur diri.